Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Chandra Dewi sebagai dosen mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang teori belajar humanisme. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Alivia Farlina sebagai pemateri kedua, lalu yang kedua ada Alivia Handayani sebagai pemateri keempat, yang ketiga ada Fahmi Nurul Jana sebagai pemateri pertama, dan yang terakhir ada Fathia Sjat Najwa Fadila sebagai pemateri ketiga. Pengertian humanisme. Teori humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada gagasan tentang belajar dalam bentuknya yang paling ideal, daripada belajar seperti apa yang biasa diamati dalam dunia keseharian. Karena itu, teori ini bersifat eklektik. Artinya, teori abang dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia mencapai aktualisasi diri dapat tercapai sebagai contoh teori belajar bermakna asubel, atau bisa disebut juga dengan meaningful learning. Dan taksonomi tujuan belajar Bloom dan Rothwell diusulkan sebagai pendekatan yang dapat dipakai oleh aliran humanistik. Padahal teori tersebut juga dimasukkan dalam aliran kognitif. 4 pakar lain yang termasuk ilmuwan kubu humanistik adalah Kolb, Honey, Mumford, Habermas, dan Carl Rogers. Pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Jadi di sini yang pertama ada menurut Bloom dan Krathwohl. Bloom dan Krathwohl menunjukkan apa yang mungkin dikuasai dan dipelajari oleh siswa tercakup dalam kawasan, yaitu kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Taksonomi telah berhasil memberi inspirasi kepada banyak pakar lain untuk mengembangkan teori belajar dan pembelajaran pada tingkat yang lebih praktis. Taksonomi ini telah banyak membantu praktisi pendidikan untuk merumuskan tujuan belajar dalam bahasa yang mudah dipahami, operasional, serta dapat diukur. Lalu yang kedua ada menurut Kolb. Kolb ini membagi tahapan belajar dalam 4 tahap, yaitu pengalaman konkret, pengamatan aktif dan relektif, konseptualisasi, dan yang terakhir ada eksperimen aktif. Yang ketiga ada menurut Honey dan Mumford. Berdasarkan teori Kolb, Honey ini menggolongkan S atas 4 tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada siswa tipe aktivis, yang kedua ada siswa tipe relektor, yang ketiga ada siswa tipe teoris, dan yang keempat ada siswa tipe pragmatis. Lalu menurut Habermas, pada perspektif yang lain, seperti dalam pandangan Habermas, belajar ini sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik dengan lingkungan maupun dengan sesama manusia. Habermas ini membagi 3 macam tipe belajar, yang diantaranya itu ada belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Dan yang terakhir menurut Carl Rogers, beliau mengemukakan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas. Siswa diharapkan dapat mengambil keputusan sendiri dan berani bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Dalam konteks tersebut, Rogers ini mengemukakan 5 hal penting dalam proses belajar humanistik, yaitu ada hasrat untuk belajar, belajar bermakna, belajar tanpa hukuman, belajar dengan inisiatif sendiri, dan belajar dan perubahan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang manfaat teori humanisme. Dalam slide ini ada 4 manfaat teori humanisme. Yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui sehingga berubah menjadi baik. Kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Kemudian yang terakhir, mampu meningkatkan keinginan belajar individu.
Selanjutnya, masuk pada pembahasan tujuan dari teori humanisme. Pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Baik, saya Fathiah Najwa Fadila akan melanjutkan materi mengenai ciri-ciri teori belajar humanisme, prinsip belajar, dan konsep teori belajar. Ciri-ciri yang pertama ada menekankan pada aktualisasi diri individu, yang dimana manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang terakhir, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Nah, ada prinsip belajar. Yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Yang kelima ada setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Dan yang terakhir, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Konsep teori belajar humanisme. Konsep dasar yang harus dijadikan acuan pada teori belajar ini adalah manusia memegang peranan penting pada kesuksesan dirinya sendiri. Kelebihan dari teori humanisme yang pertama, menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu. Yang kelima, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Dan yang terakhir, semakin lama seseorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama itu, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Yang kelima, tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Dan yang terakhir, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Implementasi teori belajar humanisme. Peran guru pada teori belajar humanistik hanya sebagai fasilitator. Jika mengaplikasikan teori pembelajaran ini, tugas fasilitator adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada para peserta didik. Yang kedua, jika peserta didik belum memahami tujuan pembelajaran, guru bisa memberikan penjelasan kembali. Yang ketiga, guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang diampunya. Yang keempat, menyediakan sumber belajar, baik buku, media, visual, maupun audio. Yang kelima, tetap menjalin komunikasi dengan peserta didik agar kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Yang keenam, setelah memberikan dorongan pada peserta didik agar bisa lebih peka dan kreatif. Yang ketujuh, mengkondisikan suasana belajar tetap kondusif. Dan yang terakhir, memacu keaktifan peserta didik.